Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada Rabu 17 September dalam ibadah pendalaman Alkitab. Kita akan mulai dengan lagu pujian Panjang Sabar Tuhan. Bila sekarang dia belum datang kembali, adalah suatu panjang sabar yang dia berikan. Dia mau agar tak ada yang binasa, melainkan beroleh keselamatan. Pergunakanlah saat kesabarannya, sebab suatu kali kesempatan tiada lagi. Sekalipun dicari dengan air mata, sekarang waktunya berbalik padanya. Berikanlah padaku hati dan roh yang baru, oh Tuhan. Jauhkanlah hati yang keras, sucikanlah kehidupanku. Ubahkanlah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah Roh-Mu dalam hidupku, buatku menurut setiap firman-Mu. Ku jadi baca yang kedua, sama-sama kita bagi. Pergunakanlah saat kesabarannya, sebab suatu kali, oh Tuhan, jauhkanlah hati yang keras, sucikanlah kehidupanku. Ubahkanlah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah Roh-Mu dalam hidupku, buatku menurut setiap firman-Mu. Mempersiapkanku jadi mempelai-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami percaya Tuhan panjang sabar masih berlaku Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Tetapi panjang sabar itu Tuhan, biarlah kami pergunakannya dengan bijaksana. Seperti apa yang dikatakan oleh firman-Mu Tuhan, panjang sabar Tuhan, biarlah dipergunakan untuk waktu kita bisa bertobat kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu membukakan firman-Mu Tuhan, supaya pertobatan kami Tuhan jadi pertobatan yang sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah pendalaman kita pada hari ini Tuhan, bertahtalah di tengah-tengah kami lewat Roh-Mu Tuhan. Dan setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, kiranya menjadi asap dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kuasa yang mengganggu hati pikiran kami, bersama kami menolak dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Semua para pelayan-Mu, imam-imam yang mengambil bagian, sucikan dan kuduskan, layakkan kami untuk bisa melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian.
Ya, satu kali akan tiba bahwa kesabaran Tuhan, kemurahan Tuhan akan diganti dengan penghukuman. Ya, oleh sebab itu baiklah kita bisa mengertikan firman Tuhan. Siapa yang sabar Tuhan adalah kesempatan untuk kita bisa kembali dan bertobat kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu selanjutnya, Hati yang Penuh Firman. Pada hari-hari terakhir akanlah terjadi, kan berdiri tegak menjulang gunung rumah Tuhan. Banyak suku bangsa kan pergi berjalan menempuhnya, bersehati bersama dalam damai dan cinta. Mari naik ke gunung Tuhan, mencari firman-Nya, agar Tuhan mengajar kita tentang jalan-jalannya. Sebab dari Sion kan keluar firman pengajarannya, dan dari Yerusalem kita dapat firman-Nya. Hati yang penuh firman, tiada perbantahan, selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Hati yang penuh firman, tiada persungutan, selalu bersuka cita, sebab berjalan dalam terang Tuhan. Hati yang penuh firman, hati yang penuh firman, tiada perbantahan, selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Hati yang penuh firman, tiada persungutan, selalu bersuka cita, sebab berjalan dalam terang Tuhan. Ya, memang firman bisa kita dengarkan, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita sudah dipenuhi oleh firman Tuhan. Ya, seperti lagu ini, kalau kita dipenuhi dengan firman Tuhan, ada ucapan bibir yang tidak akan bersungut kepada Tuhan, apalagi berbantah. Ya, tetapi di dalam mulut kita, apalagi dalam hati kita, kita bisa mengucapkan syukur dan selalu bersuka cita, karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kita lanjutkan pujian selanjutnya, Jangan Buang Lagi Waktumu. Kita bagi berdiri. Jangan buang lagi waktumu yang lalu tak kembali lagi. Tuhanlah selalu memanggil kamu, tobatlah, tobat sekarang ini. Mungkin kesempatan tak kembali lagi jika engkau tidak tobat kini. Hidup ini cuma satu kali, tobatlah, tobat sekarang ini. Jangan buang lagi waktumu yang lalu tak kembali lagi. Tuhan yang selalu memanggil kamu, tobatlah, tobat sekarang ini. Mungkin kesempatan tak kembali lagi bila engkau tidak tobat kini. Hidup ini cuma satu kali, tobatlah, tobat. Mungkin kesempatan tak kembali lagi jika engkau tidak tobat kini. Hidup ini cuma satu kali, tobatlah, tobat sekarang ini. Haleluya. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita percaya bahwa satu kali manusia hidup dan setelahnya akan dihakimi. Ya, penghakiman itu berlaku kepada setiap orang yang tidak
menyelesaikan dosanya. Ya, jadi selama hidup kita harus menyelesaikan dosa dengan cara mengakui dan tidak melakukannya lagi. Ya, oleh sebab itu banyak hal yang harus kita pikirkan pada hari ini, terutama bagaimana kita bisa bertobat kepada Tuhan. Kita lanjutkan pujian selanjutnya. Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka. Yang lebar api neraka, Jiwamu mati kena api, tapi yang sempit, haleluya, jiwa berglori. Di dalam dunia, Di dalam dunia ada dua jalan. ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati kena api, tapi yang sempit, haleluya, jiwa. Sekali lagi, di dalam dunia. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati kena api, tapi yang sempit, haleluya, jiwa berglori. Haleluya. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan sambut dengan lagu pujian Firman-Mu Agung. Ya, kita siapkan hati kita bagaimana firman itu bisa bekerja dalam kehidupan kita seperti benih yang tertanam di setiap hati yang baik. betapa Oh Tuhan, firman-Mu agung. firman-Mu agung memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisimu. Betapa Tuhan firman-Mu agung. Kita sama-sama berdiri. Betapa Oh Tuhan, firman-Mu agung memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur. Saya undang Bapak Gembala ke depan. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas
Tibalah waktunya bagi kami, jemaat-Mu biji matamu yang Kau kasihi, untuk belajar berdiam diri, mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Segala kebutuhan kami Engkau sudah siapkan, asal kami percaya mujizat pasti terjadi pada kami sesuai dengan kebutuhan kami. Karena ibadah itu besarlah labanya, berguna dalam segala hal. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Engkau akan melakukan mujizat-mujizat bagi setiap orang sesuai dengan kebutuhan kami. Dan Allah kami adalah Allah yang ajaib, pembuat keajaiban di dalam semua perjalanan hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Ya. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita. Tiba waktunya kita membuka Alkitab kita, Injil Keselamatan, dari kitab Wahyu 19 ayat 16. Wahyu 19 ayat yang ke-16. Temanya adalah pada jubahnya dan pahatnya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ya. Wahyu 19 ayatnya yang ke-16. Ya. Dan pada jubahnya dan pahannya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, dua kali baca, kalau dua kali lebih jelas. Dan pada jubahnya, Ya, jubah itu pakaian. Ya, terus. dan pahannya Ya, kaki, paha itu kaki. Terus. tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, jadi ditulis. Ya, pada jubahnya Raja segala raja, dan kalau dilihat di bawah ini kemudian ya tulisan selanjutnya, ya, pada jubahnya Raja segala raja. Ya, kalau dilihat urutannya pada pahatnya, ya, jadi ada tulisan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Setiap orang merindukan dirinya menjadi raja. Ya. Kalau perempuan apa ya? Ratu. Jadi setiap orang merindukan dirinya menjadi raja. Kalau laki-laki ratu, kalau perempuan. Nah, itu kerinduan setiap orang, ya. Jadi di dunia ini yang menjadi raja itu sudah sedikit. Ya, sedikit karena sekarang ini negara bukan lagi bentuk kerajaan, kecuali ada beberapa negara, ya, itu pun sudah bukan memerintah, hanya sebagai simbol dari satu negara, ya. Dan sekarang 5 tahun satu periode. Ada memang yang 8 tahun. Ya, 8 tahun kalau nggak salah di Perancis itu.
Ya, Prancis 8 tahun masa Perdana Menterinya memerintah. Ya, ada beberapa negara itu ya. Tapi semua dibatasi oleh undang-undang. Ya, oleh peraturan, dan kemudian dia harus kembali menjadi masyarakat biasa. Ya. Itulah di dunia ini ya. Tetapi kalau Tuhan kita ya, dia adalah raja di atas segala raja. Pemerintahannya tidak pernah berakhir. Ya. Dan wilayah kekuasaannya adalah dari laut ke laut. Dimulai dari sungai Efrat. Ya, boleh dibaca dulu. Ya, itu wilayah kekuasaan ya. Wilayah kekuasaan ya. Boleh? Pertama Lukas 1 ayat 33 dulu ya. Lukas 1 ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya. Jadi ini kerajaannya tidak berkesudahan ya, tidak ada batasnya. Nah, wilayah sekarang, wilayah kekuasaannya Zakaria 9 ayat 10. Perhatikan. Zakaria 9 ayat 10. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya. Nah, wilayah kekuasaan ya, wilayah kekuasaannya. Jadi ada wilayah kekuasaannya. Kalau di negara kita itu Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Ada berapa provinsi Indonesia? 20 berapa? Hah? Berapa? Berapa provinsi? Hah? Lupa ya? Berapa? 34 provinsi Indonesia ya. Hah? 38. Udah 38 ya? 38 provinsi. Jadi ada gubernur, di bawah gubernur ada namanya wali kota atau bupati. Di bawahnya itu camat, di bawahnya kepala desa, lurah, baru kemudian Pak RW, Pak RT ya. Itu penguasanya ya. Tapi undang-undang membatasi. Ya, kalau di negara kita presiden hanya bisa berapa periode? Hah? Dua periode, 1 periode 5 tahun. Jadi dibatasi cuman 10 tahun. Ya, kalau saya nggak salah di Perancis atau di Inggris yang 8 tahun ya, 1 periode. Hah? Ada batasnya ya. Nah, batas lamanya memerintah ya, itu dibuat dalam undang-undang ya. Tapi kalau Tuhan kita, dia menjadi raja itu tanpa batas. Amin, tanpa batas. Nanti kita juga akan menjadi raja. Amin. Nanti kita menjadi apa? Raja. Tinggal tunggu waktu. Amin. Dan kita nanti menjadi raja berapa lama di dunia? Masih ingat? 1000 tahun. Di surga selama-lamanya.
bayangkan saudara jadi raja lu. Makanya kita disebut imamat yang rajani. Ya, melayani. Ya, nah, imamat itu pelayanan. Ya, raja itu jabatan, kedudukan. Ya, makanya yang belum menjadi imam, ya usahakanlah menjadi imam. Amin. Nah, usahakan menjadi apa? Imam. Karena kita ini nanti akan masuk dalam satu kerajaan imamat yang rajani. Terus perhatikan, udah selesai tadi. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut. Ya, dari laut ke laut, semua laut. Ya, sampai semua daratan. Ya, dari sungai Efrat mulai, terus perhatikan. Dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Ya, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Semua ujung bumi. Ya, timur, barat, utara, selatan. Itu kekuasaan. Ya, kekuasaan Tuhan kita. Ya, nah, dan nanti juga kita akan ikut memerintah. Amin. Ikut apa? Memerintah dalam masa kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi nanti ini semua ini menjadi raja-raja. Amin. Amin. Makanya kita disebut imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Imam itu pelayan, raja itu kedudukan. Ya, kedudukan sebagai raja. Udah selesai? Ya. Nah, itu tadi wilayah kekuasaan, ya. Nah, dari laut ke laut, ya. Nah, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Ya, sampai ke ujung bumi. Dan ya, hidup dalam damai sejahtera. Ya, boleh. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Makanya nanti kerajaan 1000 tahun itu semua hidup damai. Semua hidup benar. Semua hidup benar. Belajar hidup benar. Mulai sekarang ini belajar hidup benar. Ya. Jangan salah terus. Ya. Jangan melanggar hukum. Ya, jangan melanggar hukum. Ya, terus udah. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk Ya, selama-lamanya. perhatikan sekali lagi. Di mana ada kebenaran, Nah, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi ada kebenaran. Kalau ada orang benar di satu tempat, pasti tumbuh damai sejahtera. Nah, kebenaran itu firman, tapi kita hidup di dalam firman. Amin. Hidup di dalam firman. Kalau kita hidup dalam firman, kita akan hidup dalam damai. Ya, damai. Ya. Makanya usahakan semua anggota keluarga itu hidup benar. Hidup benar. Semua usahakan. Ya, nanti kerajaan 1000 tahun semua hidup benar. Di sorga juga semua hidup benar. Ya, akibat kebenaran adalah ketenteraman, ketenangan selama-lamanya. Ya, jadi belajar hidup benar. Ya, nah, makanya seruan Tuhan, ya, baik Yohanes Pembaptis, baik Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan, seruannya adalah bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa disuruh bertobat? Karena masih hidup dalam
dosa. Belum benar. Ya, jadi bertobat itu menjadi hidup benar. Menjadi hidup benar. Supaya apa? Supaya tenang. Di mana ada kebenaran, menjadi orang benar, bertobat, di situ tumbuh damai sejahtera. Damai. Ya. Kerajaan itu kerajaan damai, 1000 tahun damai. Kenapa damai? Karena semua hidupnya, warganya itu hidup dalam kebenaran. Ya, nggak ada di sana orang yang tidak hidup benar. Makanya sekarang ini diajar hidup benar. Ya, supaya apa? Supaya damai. Jadi gampang. Kenapa ribut rumah tangga orang? Karena hidupnya nggak benar. Ya, konflik, bertengkar. Ya, pernah saudara bertengkar di antara suami istri? Pernah nggak bertengkar? Hah? Kalau benar mah gak mungkin bertengkar, ya kan? Jadi diusahakan hidup benar. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran adalah ketenangan, ketenteraman selama-lama. Coba saudara punya rumah tangga enak, tenang, damai, kan enak ya. Ya, tapi coba rumah tangga sudah ribut, bertengkar, ya. Apalagi sampai namanya itu main pukul, ya, pukul. Terkadang tidak dipukul dengan apa namanya itu, dengan benda, tapi dipukul dengan kata-kata. Dipukul dengan kata-kata. Mana lebih sakit dipukul dengan benda daripada dengan kata-kata kira-kira? Hah? Dua-duanya. Ini sudah dikata kata-kata dengan benda lagi. Waduh, double saudaraku ya. Usahakanlah hidup benar. Amin. Usahakan hidup benar. Jadi terjadi keributan dalam rumah tangga adalah karena hidupnya belum benar. Karena hidupnya belum benar. Kalau sudah benar, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dia tumbuh. Tumbuh dia. Buahnya apa? Ketenteraman, ketenangan selama-lamanya. Ada ketenteraman, ketenangan. Ya. Tentram, merasa tenang hidup. Ya, bekerja dengan tenang, makan tenang, dimanapun tenang. Akibat sebuah kebenaran. Usahakanlah hidup saudara benar. Amin. Usahakan hidup benar. Makanya seruan sama, seruan Yohanes dan seruan Tuhan itu sama. Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah itu apa? Soal damai sejahtera, soal kebenaran, sukacita, soal kebenaran. Kemudian damai, ada sukacita. Nah, itu kerajaan Allah itu 3. Tadi pertama apa? Kebenaran. Kedua apa? Apa? Damai. Ketiga, ada sukacita. Coba hidupmu benar, damai lagi sukacita. Waduh, ya, nggak ada duit pun bisa bersukacita. Amin. Amin. Kenapa bersukacita? Alkitab mengatakan, jangan kamu bersukacita karena setan-setan tunduk kepada kamu, tapi bersukacitalah karena namamu sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Bersukacita kenapa? Nama kita sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Bayangkan nama saudara sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Sudah yakin namanya ditulis? Halo?
Sudah yakin namanya ditulis? Amin. Ya. Yang lain belum, semua bilang amin. Sudah yakin namanya semua ditulis? Amin. Iyalah, makanya saudara datang ini beribadah. Amin. Datang beribadah. Ya, karena nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, pernah kan murid-murid mengusir apa? Setan. Beri laporan. Tuhan, juga setan-setan tunduk kepada kami. Kata murid-murid kepada Tuhan Yesus. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Janganlah bersukacita karena setan-setan tunduk kepada kami. Tapi bersukacitalah karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Amin. Dan usahakan jangan sampai terhapus. Jangan sampai terhapus. Jangan sampai apa? Terhapus. Apa bisa dihapus? Oh, bisa. Bisa. Contohnya adalah Israel yang keluar dari Mesir. Dihitung dan nama mereka ditulis. Tapi mereka membuat lembu apa? Emas. Waktu mereka buat lembu emas dari emas tuh, ya, dikumpulkan emas, ya, dari anting-anting, ya, pokoknya kumpulin semua. Baru dimasukkan ke api, dia mencair, lalu kemudian dicetak menjadi lembu emas. Nah, sudah jadi lembu emas, ya, baru dipajang. Dipajang. Setelah itu mereka menyembah. Mereka berkata, inilah Allah yang memimpin kamu keluar dari tanah Mesir. Inilah Allah yang memimpin kamu keluar dari tanah Mesir. Kemudian Tuhan melihat perbuatan mereka. Akhirnya mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Kemudian mereka yang jatuh dalam penyembahan berhala, nama mereka dihapus dari kitab kehidupan. Bayangkan. Dihapus. Musa sebenarnya dia berdoa, Tuhan kalau boleh Tuhan jangan hapuskan nama mereka, biarlah nama saya yang dihapus. Tapi Tuhan berkata, nama-nama mereka yang menyembah berhala, nama mereka akan kuhapus dari kitab kehidupan, dihapus selamanya. Ya, makanya jangan jatuh dalam penyembahan berhala. Ya, jangan jatuh dalam penyembahan berhala. Ya, sekarang berhala tidak bisa kita lihat. Definisi berhala modern adalah segala sesuatu yang kita kasihi melebihi Tuhan adalah berhala. Apa definisi berhala sekarang? Segala sesuatu yang kita kasihi melebihi Tuhan adalah berhala. Jadi harus Tuhan nomor satu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, segenap jiwamu mengasihi Tuhan. Nah, itu hukum yang pertama. Baru hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mengasihi Tuhan itu vertikal ke atas.
tegak lurus. Tegak lurus. Nah, mengasihi sesama itu horizontal. Horizontal. Jadi itu membentuk sebuah bangun salib. Nah, di sini ada salib. Ada apa? Salib. Ya. Memang untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dibutuhkan salib, namanya pengorbanan. Amin. Pengorbanan. Tapi pengorbanan kita itu berbau harum. Ingatlah, setiap saudara berkorban, apapun saudara korbankan, itu berbau harum di hadapan Tuhan. Amin. Kalau dulu, ya korbannya itu ini nih, ada. Nah, dulu korbannya lembu. Nah, ini lembu untuk orang miskin ya. Nah, ini nih. Ada orang kaya ya. Nah, ini orang sedang. Nah, orang sedang. Korbannya baru untuk ini orang merpati atau tekukur untuk orang miskin. Ini untuk orang kaya, orang yang sedang, orang yang miskin. Jadi dari dulu korban orang kaya, orang sedang, orang miskin sudah beda, sudah dibedakan. Ya, sebuah korban penghapus dosa, ya sudah dibedakan. Ya, jadi nanti dibakar di sini, nah, dibakar, darahnya dibawa, dipercikan, ya, nah, dipercikan. Ya, ini masuk sekali setahun nanti, sekali setahun dibawa darah lembu, dipercikin 7 kali di muka peti perjanjian, 7 kali di atas peti percik. Nah, begitu dipercik dengan darah, maka terjadilah pengampunan dosa. Dosa umat Israel itu dihapus. Ya. Dosa setahun dihapus. Apapun dosanya. Begitu dipercikan pada tabut perjanjian, darah ini darah yang mengampuni dosa. Nah, sekarang darah itu adalah darah Yesus. Darah siapa? Yesus. Untuk orang miskin, untuk orang sedang, orang kaya, darah Yesus itulah yang mengampuni. Nah, maka disebut inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai suatu peringatan. Ya. Kita ingat korban Kristus. Jangan lupakan. Makanya kita bikin perjamuan suci itu sesering mungkin. Untuk apa? Mengingat. Ya, jadi jangan saudara nanti terima perjamuan suci hanya tradisi, jangan. Tapi mengingat korban Kristus. Darahnya yang mahal dicurahkan, tubuhnya yang sempurna juga hancur karena dosa umat manusia. Itu adalah darah yang mengampuni semua dosa, dan tubuhnya itu menjadi makanan. Sebab dikatakan tubuhku adalah benar-benar makanan. Untuk apa? Supaya nanti firman yang kita dengar itu menjadi darah daging. Nah, lama-lama nanti firman itu menjadi mendarah daging. Mendarah daging, ya. Jadi firman Tuhan mendarah daging. Apa artinya mendarah daging? Hah? Kalau kita umpamanya minum, ini kan jadi darah daging, ya. Kita makan juga begitu, ya. Masuk ke tubuh kita, nanti sebagian menjadi kehidupan, darah daging kita. Jadi saat kita makan perjamuan suci, minum darahnya. Ini perintah Tuhan. Ya. Nanti firman Tuhan, pribadi Tuhan, semakin lama semakin menjadi darah daging.
Lama-lama nanti tabiat Kristus itu menjadi tabiat kita. Amin. Tabiat Kristus menjadi tabiat kita. Ya, apa sih tabiat Kristus? Apa sih? Tabiat Kristus itulah kasih. Kasih. Allah kita adalah kasih. Amin. Ya, Allah kita adalah kasih. Sampai nanti saudara hidup dalam kasih. Ya, manusia kita ini nanti menjadi manusia yang hidup dalam kasih. Tidak ada kebencian. Dalam kasih tidak ada kebencian. Kasih yang sempurna juga, ya, melenyapkan bukan saja kebencian tapi juga ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi jangan saudara hidup dalam kasih, dalam ketakutan, ya. Jangan ada rasa takut. Ya, waktu jalan sendiri saudara nggak usah takut. Ya, tidak punya uang pun nggak usah takut. Ya, jadi kita tidak hidup dalam ketakutan, tapi kita hidup di dalam kasih. Ingat, Allah kita adalah kasih. Kita hidup di dalam Allah. Ya, bayangkan hebatnya Tuhan kita. Kita hidup di dalam Tuhan, di dalam kasih. Supaya hidup kita jangan ada rasa takut. Jangan ada rasa takut. Coba cari itu. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ya, ya, semua rasa takut hilang. Ya, mau tidak punya uang, ya nggak usah saudara takut. Ya, berjalan sendiri tidak usah takut. Ya, kasih tahu. Ya, ya, perhatikan. Satu Yohanes 4 ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ya, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan apa? Ketakutan. Ya, apa saja yang membuat saudara takut, hilangkan itu. Saudara hidup dalam kasih. Berjalan sendiri, tidur sendiri, tanamkan dalam diri saudara. Tidak perlu takut. Ya, kita ini hidup dalam kasih, dalam pribadi Allah. Allah kita adalah kasih. Kita hidup di dalam kasihnya Tuhan. Terus, Sebab ketakutan mengandung hukuman. ya, ketakutan mengandung apa? Hukuman. Jadi orang takut itu sudah terhukum dia. Ya, terhukum dengan rasa takut. Ya, terus. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya. Ya. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya. Nah, sudah. Jadi kita harus hidup di dalam kasih, di mana janji Tuhan pada kita, ya, Dia berikan pada kita damai sejahtera, ya. Nah, kita baca dulu. Kamu lebih berharga dari burung-burung di udara. Coba cari dulu ayat. Ya. Atau satu pun daripadanya tidak akan jatuh tanpa izin Tuhan. Ya, ada? Ada? Ya? Boleh coba.
Ya. Matius berapa? Matius 10 ayat 31. Matius 10 ayat 31. Coba ya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya. Ya. Kita ini lebih berharga dari banyak burung pipit, ya. Banyak burung pipit. Jadi kalau kita lihat, ya, saya tadi cari jumlah burung di udara itu dari 50 miliar sampai 430 miliar jumlah burung, ya, di udara. Jenisnya itu kurang lebih 10.000 jenis burung di udara, ya. Ya. Sekarang jumlah manusia di dunia ini 8,25 miliar orang. 8,25 miliar orang. Jumlah burung itu tadi antara 50 sampai 430 miliar. Ya, itu jumlah burung, ya, di udara. Ya. Tapi tetap manusia lebih berharga. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berkorban untuk binatang. Ya. Tuhan tidak pernah berkorban untuk binatang. Dia berkorban untuk binatang. Ya. Justru Allah berkorban untuk manusia. Dia korbankan nyawanya, ya. Dia korbankan nyawanya untuk manusia, yaitu darahnya. Darah inilah yang menebus dosa umat manusia. Sebab tanpa pertumpahan darah tidak ada keampunan dosa, ya. Tidak ada keampunan dosa. Itulah sebabnya Yesus mati di atas kayu salib, ya, memberikan nyawanya, darahnya yang tidak bercacat celah, supaya lewat pertumpahan darah semua dosa kita diampuni, ya. Jadi kita sudah pernah tahu korban untuk orang miskin itu tekukur, kalau enggak burung merpati. Kemudian untuk orang yang menengah atau sedang itu adalah domba. Untuk orang kaya itu adalah lembu. Tapi tetap harus ada pertumpahan darah. Ya, darahnya itu ditumpahkan di atas mezbah. Nah, ini. Nah, tumpahkan. Dibakar. Tumpahkan. Nah, sekali setahun dibawa ke ruang Maha Kudus. Diperciki 7 kali di atas peti perjanjian, 7 kali di muka. Percik oleh imam besar. Sekali setahun, ya. Nah, saat hari raya pendamaian, ya, saat itu dipercikan semua dosa umat Israel. Semua dosa mereka dihapuskan pada hari raya pendamaian. Dihapus apapun dosa mereka. Dosa 1 tahun itu dihapus. Dihapus oleh Tuhan. Dan umat Israel merasa, wah, ini imam besar sudah mau masuk nih. Nah, hari raya pendamaian. Udah, dosa kita yang sudah kita perbuat selama ini akan dihapus. Begitu imam besar keluar, rasa damai. Rasa apa? Damai. Karena dosa mereka semua dihapus selama 1 tahun. Ya, tetapi Yesus bukan berulang-ulang masuk ke ruang Maha Kudus, tapi sekali untuk selama-lamanya.
Dan yang bawa itu bukan darah lembu, bukan darah domba, tapi darahnya sendiri. Ya, dia menghadap Allah. Dan darahnya itulah yang menghapus dosa umat manusia. Jadi Allah tidak melihat dosa kita, tapi darah Yesus anaknya yang berkorban, itulah yang dilihat. Ya, Allah melihat pengorbanan anaknya. Dengan mengampuni dosa, dia juga melupakan segala dosa kita. Jadi makanya adat mengatakan, aku tidak mengingat dosa-dosa dan kejahatan. Tuhan tidak ingat dosamu. Tuhan berarti melupakan. Kalau manusia bisa mengampuni, tapi belum tentu bisa melupakan. Betul kan? Kalau manusia bisa apa? Mengampuni, tapi tidak bisa melupakan. Boleh ayat terakhir, aku tidak mengingat dosa-dosa. Ya, coba. Ya. Ya. Ya, coba. Tuhan mengampuni dan melupakan. Ya. Ya, aku tidak mengingat Ibrani. Ya, Ibrani ya. Ibrani 8 ayat 12. Ibrani 8 ayat 12. Perhatikan. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Iya, menaruh belas kasihan terhadap kesalahan atau dosa. Jadi Tuhan menaruh belas kasihan kepada apa? Kesalahan atau dosa. Upah dosa apa itu? Maut. Tapi sudah diampuni, didatangkanlah hidup yang tidak dapat binasa. Ya, ulangi. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Amin. Boleh 2 kali baca, lebih enak. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Ya, ditaruh belas kasihan terhadap kesalahan kita, pelanggaran kita, dosa kita, terus dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Amin. Tidak diingat berarti dia apa itu? Halo, tidak diingat berarti apa? Lupakan. Amin. Dilupakan. Kalau manusia bisa nggak lupakan? Bisa nggak melupakan kira-kira? Bisa mengampuni tapi belum tentu bisa melupakan. Ini ajaibnya Tuhan. Ya. Dia mengampuni dan melupakan. Semua dosa kita yang banyak dilupakan sama dia. Diampuni dan dilupakan. Ya. Besar nggak kasih Tuhan? Itulah pengampunan. Amin. Pengampunan. Dia ampuni kita dan dilupakan semua dosa kejahatan kita. Amin. Dan rupa saudara, ingat, rupa saudara ada di ruang matanya. Ada di mana? Di ruang matanya. Selalu ada wajah saudara di depan Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita itu maha kuasa. Amin. Maha kuasa. Jadi kita ini ada di ruang matanya. Selalu memandang kita siang dan malam. Amin. Dia pandang kita. Dia tahu keadaan kita. Apakah saudara dalam keadaan sedih atau dalam keadaan susah? Tuhan tahu. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita angkat sebuah
lagu. Memilih untuk setia. Ya. Kita terima perjamuan suci, kita berdoa dulu. Bubuhkanlah urapanmu, berkatmu pada perjamuan suci ini, sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tapi adalah wujud dari pengorbanan Tuhan. Di dalamnya ada kesembuhan, menguatkan kami, membaharui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima tubuh dan darah-Mu, Yesus Tuhan, yang akan menguatkan, membuat kami berkemenangan. Mari dibagikan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. sampai ku menutup mata. Ku tetap mengasihimu, biar ku dapati kau hamba Kita bagi berdiri. yang setia. Kur sekali lagi. Sampai akhir hidupku, bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapat
biar kau dapati hamba-Mu yang setia. Kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita. Cawan darah Yesus kita taruh dekat pada hati kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa kita. Setelah kita mohon ampun, kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat darah Kristus, cawan darah Yesus dengan tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, jiwa kami menyembah Engkau Tuhan. Karena pengorbanan-Mu yang besar. Engkau berkorban bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang-orang yang berdosa. Untuk kamilah Engkau mati. Dan korban-Mu telah menyelamatkan kami. Dan keselamatan itu keselamatan yang sempurna Kau berikan kepada kami. Kami selamat dari murka Allah. Kami selamat dari dosa-dosa kami. Kami selamat dari hukuman yang kekal. Dan selamat sampai selama-lamanya. Sampai kami masuk surga bersama dengan Engkau. Semua yang ada di dunia akan kami tinggalkan. Kami akan bersama dengan Engkau selama-lamanya. Itulah di kota Yerusalem baru, di langit yang baru, tempat di mana tidak ada lagi ratap tangis duka,
sukacita. Tidak ada maut lagi di sana. Selain kami tinggal hidup kekal dalam kebahagiaan bersama-sama saleh-salehmu yang sudah mendahului kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua keselamatan yang Kau berikan. Kami tidak bisa membalasnya. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu. Sebab semua langit dan bumi akan hilang lenyap, diganti dengan langit dan bumi yang baru, tempat kami bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita puji-pujian, kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan nyanyian Kota Tanpa Malam. Kota tanpa malam Di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapan. Nyanyikan sungguh-sungguh. Tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai, Raja damai dalam hidupku. Di satu kota, di satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana semuanya nih, semuanya. Inilah harapan, tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai, Raja damai, Raja damai, Raja damai dalam Raja damai, Raja damai, Raja damai dalam hidupku. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Ya, Sabtu remaja muda, Minggu kita kembali ibadah, Rabu depan juga kita berbakti kembali. Kita doakan yang masih sakit, Jessica, Simajutak, Opu Romando perempuan, Meifa, Jivanya. Ya, kita pakai berdiri, kita doakan dalam iman kepada Tuhan Yesus. Ya. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang masih sakit. Mohon belas kasih kemurahan-Mu. Kami berdoa buat Jessica. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opo Romando, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Meifa juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Cipanya, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau.
dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan anak-anakmu akan pulang hentarkan dengan selamat di rumah masing-masing. Dan biarlah mereka menikmati kasih sayangnya Tuhan. Kami hidup dalam damai dengan sukacita dan kasih Allah membalut kehidupan kami, sehingga kami tidak ada rasa takut gelisah, sebab kami hidup di dalam kasih Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ibu Susan juga berkati, sudah menyediakan tempat yang indah bagi namamu. Kami juga berdoa buat negara-negara atau bangsa-bangsa di dunia. Tolonglah supaya para pemimpin di negara-negara di dunia ini lebih memilih damai daripada konflik. Itulah yang terbaik. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus. Pulanglah dalam naungan kasih sayangnya Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.